Hentikan air matamu wahai nak dara, sayanglah air mata tertuang di sana. Biasanya kalau urusan sakral begini, kami harus tanya dulu ke Eyang. Jangan pernah lagi kamu menghina kakakku dengan alasan Eyangmu itu. Aris mengira telah menemukan pelabuhan terakhir pada sosok Dian yang lembut. Namun, ia tidak menyadari bahwa setiap langkahnya menuju pelaminan sebenarnya sedang menyeretnya masuk ke dalam jerat ritual leluhur yang mengerikan. Di balik senyum manis yang kekasih, ada sesosok makhluk bungkuk dari masa lalu yang terus mengintai dan menuntut tumbal berupa kewarasan jiwanya. Kini, ketika rantai mistis itu mulai melilit erat dan aroma busuk kotoran ternak memenuhi setiap sudut kamarnya, mampukah Aris melepaskan diri sebelum nyawanya benar-benar menjadi milik sang leluhur? Assalamualaikum. Apa kabar teman-teman sekalian? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan selalu diberi keberkahan rezeki. Sebelum Kang Mus lanjutkan, alangkah lebih baiknya perkenalkan diri kalian dan dari mana kalian berasal. Tulis di kolom komentar, tentunya agar Kang Mus lebih dekat dengan kalian. Dan bagi teman-teman yang ingin mengirimkan pengalaman cerita horor atau sekedar bersilaturahmi, bisa masuk ke grup WhatsApp yang linknya sudah saya tulis di kolom deskripsi. Baik, tanpa berlama-lama, matikan lampumu, nyalakan nyalimu. Matahari baru saja merangkak naik, menyiram aspal jalanan Solo dengan cahaya keemasan yang hangat. Pagi itu, kota budaya ini tampak jauh lebih hidup dari biasanya. Ribuan orang tumpah ruah ke jalanan, mengayuh pedal sepeda mereka dengan semangat yang meluap. Tahun 2012 memang menjadi puncak dari tren gaya hidup sehat di sana. Hampir di setiap sudut kota, orang-orang membicarakan rute sepeda, spesifikasi gear, hingga aksesoris terbaru yang sedang hits. Aris menyeka keringat yang mulai membasahi dahinya dengan punggung tangan. Pemuda asal Purwokerto itu mengayuh sepedanya dengan santai di sepanjang jalan protokol Solo Baru. Meski sudah 5 tahun merantau sejak lulus kuliah, ia tetap merasa Solo adalah tempat yang istimewa. Ada ketenangan yang sulit dijelaskan di sini. Ia menyukai aroma serabi yang baru matang di pinggir jalan, keramahan orang-orangnya, dan ritme hidupnya yang tidak secepat Jakarta. Pekerjaannya di sebuah perusahaan swasta juga berjalan cukup baik, memberinya waktu luang untuk sekedar menikmati suasana kota setiap akhir pekan. Namun, ketenangan pagi itu perlahan mulai terkikis oleh pemandangan di depannya. Di tengah arus manusia yang terus melaju, Aris melihat sebuah titik yang tidak bergerak di bahu jalan. Ada 3 orang perempuan yang berdiri dengan wajah panik. Salah satu dari mereka memegangi kemudi sepeda dengan tatapan kosong. Matanya tampak berkaca-kaca seolah menahan tangis. Sebagai seseorang yang hobi mengutak-atik mesin dan merakit sepeda sejak remaja, Aris tahu ada sesuatu yang tidak beres dengan kendaraan perempuan itu. Aris menoleh ke arah teman-teman kantornya yang sudah melaju jauh di depan. Ia sempat bimbang sejenak. Namun nuraninya tidak membiarkan ia lewat begitu saja. Ia akhirnya memutuskan untuk menepi. Dengan gerakan cekatan, Aris menurunkan standar sepedanya tepat di depan ketiga perempuan tersebut. "Ada yang bisa saya bantu, Mbak? Sepertinya sepedanya bermasalah," tanya Aris dengan nada yang tenang dan sopan. Perempuan yang memegang kemudi itu mendongak. Namanya Dian. Wajahnya yang cerdas kini tersaput kabut kecemasan. Ia menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri sebelum menjawab. "Iya mas, tiba-tiba rantainya putus, terus roda belakangnya jadi bengkok begini. Tadi sempat menyenggol pembatas jalan karena kaget," jawab Dian dengan suara yang sedikit bergetar. 2 temannya yang lain hanya berdiri diam, tampak sama bingungnya. Aris mengamati kerusakan itu dengan saksama. Rantainya memang putus total, dan jari-jari roda belakangnya banyak yang bengkok akibat benturan. Kerusakan seperti ini biasanya sulit diperbaiki di pinggir jalan tanpa peralatan yang lengkap. Untungnya, Aris selalu membawa tas pinggang berisi perkakas darurat setiap kali ia bersepeda jauh.
Wah, ini lumayan parah. Tapi jangan khawatir, saya coba perbaiki dulu ya. Kebetulan saya bawa alat, kata Aris sambil mulai berjongkok di samping sepeda Dian. Dian tampak sedikit lega, meski rasa tidak enaknya masih terlihat jelas. Aduh, jadi merepotkan Masnya, padahal Mas lagi asik bersepeda sama rombongan tadi. Aris tersenyum kecil tanpa mengalihkan pandangannya dari roda sepeda. Tidak apa-apa, Mbak. Sesama pesepeda memang harus saling bantu. Santai saja. Tangan Aris mulai bekerja dengan sangat terampil. Ia mengeluarkan kunci pas, pemotong rantai, dan beberapa suku cadang kecil yang selalu ia siapkan. Selama hampir 30 menit, Aris berkutat dengan besi dan oli. Tangannya yang kotor terkena pelumas hitam tidak membuatnya risih sedikit pun. Ia tampak sangat fokus, sesekali menyeka keringat dengan lengan bajunya agar tidak jatuh ke mata. Dian memperhatikan gerakan tangan Aris dengan rasa kagum yang samar. Ia tidak menyangka akan menemukan orang yang begitu ahli dan baik hati di tengah keramaian seperti ini. Untuk memecah kecanggungan, ia mulai mengajak Aris berbicara. Masnya asli Solo? Tanya Dian membuka obrolan. Bukan, Mbak. Saya aslinya Purwokerto. Cuma sudah lama tinggal di Solo Baru karena kerja di sini. Jawab Aris sambil mencoba menyambung mata rantai yang putus. Oh, Purwokerto. Pantes logatnya ada sedikit beda. Percakapan mengalir dengan alami di antara mereka. Aris mengetahui bahwa Dian bekerja di sebuah bank swasta terkemuka di Solo. Dari cara bicaranya, Aris bisa merasakan bahwa Dian adalah sosok yang memiliki pemikiran tajam namun tetap menjunjung tinggi tata krama. Di bawah terik matahari yang mulai menyengat, obrolan itu menjadi pendingin suasana yang efektif. Setelah perjuangan yang cukup melelahkan, Aris akhirnya berhasil meluruskan kembali roda belakang dan menyambung rantai tersebut dengan kuat. Ia berdiri, lalu mencoba memutar pedal sepeda dengan tangannya. Suara rantai terdengar halus, tanda bahwa perbaikannya berhasil. Selesai, Mbak. Coba dites dulu. Harusnya sudah aman dipakai sampai garis finish, kata Aris sambil menyodorkan sepeda itu kembali kepada Dian. Dian mencoba menaiki sepedanya dan mengayuh beberapa meter. Senyum lebar langsung mengembang di wajahnya. Mas, benar-benar terima kasih banyak ya. Saya tidak tahu harus bagaimana kalau Mas tidak berhenti tadi. Mungkin saya sudah pulang naik taksi dan meninggalkan sepeda ini. Sama-sama, Dian. Senang bisa membantu. Sebagai bentuk apresiasi dan rasa tidak enak, Dian mengajak Aris untuk melanjutkan perjalanan bersama. Garis finishnya masih lumayan jauh, Mas. Bagaimana kalau kita bareng saja sampai ke sana? Saya yang traktir minum nanti di ujung jalan. Aris tidak memiliki alasan untuk menolak. Mereka akhirnya mengayuh sepeda berdampingan di antara ribuan peserta lainnya. Sepanjang sisa perjalanan, komunikasi di antara mereka tidak terputus. Aris merasa ada kecocokan yang aneh, namun sangat menyenangkan. Ia menyukai cara Dian menanggapi ceritanya, dan ia juga tertarik dengan pandangan-pandangan Dian tentang banyak hal. Pertemuan yang tidak disengaja di bahu jalan itu ternyata bukan yang terakhir. Seolah semesta mendukung, mereka kembali bertemu di beberapa kesempatan berikutnya. Mulai dari sekedar janji minum kopi di sore hari, hingga jalan-jalan santai di sekitar keraton saat akhir pekan. Hubungan mereka mekar dengan sangat cepat. Aris merasa telah menemukan muara bagi pencarian cintanya selama ini. Dian adalah sosok yang sempurna di matanya, cantik, cerdas, dan penuh perhatian. 3 bulan berlalu seperti hembusan angin yang sejuk bagi Aris. Perkenalannya dengan Dian di jalanan Solo Baru telah tumbuh menjadi sebuah komitmen yang kuat. Aris merasa tidak ada lagi alasan untuk menunda. Ia ingin memantapkan langkah, menyatukan 2 garis hidup yang berbeda dalam sebuah ikatan suci. Ketika Aris mengutarakan niatnya untuk melamar, Dian menyambutnya dengan binar mata yang bahagia. Namun terselip sebuah permintaan yang terdengar sangat serius. Dian ingin Aris berkunjung ke rumah orang tuanya di sebuah desa terpencil di pesisir Pati, Jawa Tengah. Aris menyetujui ajakan itu dengan semangat yang meluap. Ia membayangkan sebuah pertemuan keluarga yang hangat di pinggir pantai. Perjalanan dari Solo menuju Pati memakan waktu beberapa jam.
Semakin jauh mobil mereka masuk ke wilayah pedalaman, Aris mulai merasakan perubahan atmosfer yang tidak biasa. Jalanan aspal yang semula lebar berganti menjadi jalan beton yang sempit, diapit oleh pepohonan besar yang rantingnya saling bertautan di atas kepala. Aroma garam yang terbawa angin laut mulai tercium, namun bukannya menyegarkan, bau itu terasa berat dan lembab. Suasana desa itu sangat sunyi, seolah-olah waktu berhenti berputar di sana. Aris tiba di sebuah joglo yang sangat megah, jauh lebih besar dibandingkan rumah-rumah penduduk di sekitarnya. Keluarga Dian menyambutnya dengan tata krama yang sangat kaku, namun sopan. Ayah Dian, seorang mantan pejabat kecamatan, duduk di kursi jati besar dengan punggung tegak dan tatapan yang berwibawa. Di sampingnya, Mas Danu, kakak tertua Dian, memperhatikan Aris dengan ekspresi datar yang sulit dibaca. "Selamat datang di rumah kami, Aris. Dian sudah banyak bercerita tentang kamu," ujar ayah Dian dengan suara bariton yang berat. Aris mengangguk hormat, mencoba mencairkan ketegangan yang merayap di tengkuknya. "Terima kasih, Bapak. Maaf jika kedatangan saya merepotkan keluarga di sini." Malam pun jatuh dengan cepat di pesisir utara itu. Setelah makan malam yang penuh dengan percakapan formal, Aris mencoba membuka inti tujuannya datang ke sana. Ia berbicara tentang keseriusannya terhadap Dian dan keinginannya untuk menentukan tanggal lamaran. Namun bukannya mendapatkan jawaban langsung berupa tanggal atau restu, suasana di ruang tamu itu mendadak menjadi sangat hikmat, hampir menyerupai suasana ritual. Ibu Dian melirik suaminya dengan penuh arti. Ia meletakkan cangkir tehnya perlahan, seolah setiap gerakannya telah diatur oleh sebuah protokol yang tidak tertulis. "Urusan seperti ini adalah hal yang sangat sakral bagi keluarga kami, Aris. Kita tidak bisa memutuskannya sendiri secara gegabah. Biasanya kami harus tanya dulu ke Eyang ya, Pak," kata Ibu Dian sambil menoleh ke arah suaminya. Ayah Dian mengangguk pelan tanpa keraguan sedikit pun. Benar, segala keputusan penting dalam rumah ini, mulai dari urusan pekerjaan sampai pernikahan anak-anak, semuanya harus melalui persetujuan Eyang. Kami tidak berani melangkah tanpa restu beliau. Aris tertegun sejenak. Dalam benaknya, ia membayangkan Eyang adalah sosok kakek atau nenek sepuh yang mungkin sedang beristirahat di kamar belakang atau tinggal di rumah lain yang lebih tenang. Sebagai pemuda yang memegang teguh adat kesopanan, Aris merasa perlu untuk memberikan penghormatan langsung. Ia berpikir bahwa restu dari sosok paling senior dalam keluarga adalah hal yang wajar. Keesokan paginya, matahari muncul dengan malu-malu di balik kabut pesisir. Aris diajak oleh Bimo, adik laki-laki Dian yang paling bungsu, untuk melihat suasana pasar desa. Bimo adalah sosok yang lebih santai dibandingkan anggota keluarga lainnya, sehingga Aris merasa lebih leluasa untuk bertanya. Saat mereka duduk di sebuah warung kopi kayu yang terletak di pojok pasar, Aris mengutarakan niatnya. "Bim, soal Eyang yang dibicarakan Bapak semalam, rumahnya di sebelah mana ya? Saya merasa tidak enak kalau tidak sowan langsung untuk minta restu," tanya Aris sambil menyeruput kopinya. Bimo terdiam sejenak. Ia memutar-mutar gelas plastiknya di atas meja kayu yang kusam. Senyum tipis muncul di wajahnya, namun tatapan matanya terasa kosong, tidak mencerminkan keramahan yang sesungguhnya. "Waduh, Mas Aris, kalau mau ketemu Eyang secara langsung itu sulit, hampir tidak mungkin bagi orang luar. Tapi kalau Mas cuma ingin tahu di mana rumahnya, mari saya antar sekarang juga," jawab Bimo singkat. Mereka pun berjalan menyusuri jalan setapak yang menjauhi keramaian pasar. Jalan itu mengarah ke pinggiran hutan kecil yang menjorok ke arah laut. Semakin jauh mereka berjalan, pemukiman warga semakin menghilang, berganti dengan semak belukar yang rimbun. Di ujung jalan setapak itu berdiri sebuah bangunan kayu kuno yang tampak sangat kontras dengan kemegahan rumah mertua Aris. Rumah itu terbuat dari papan kayu yang sudah menghitam dimakan usia. Atapnya dipenuhi lumut tebal, dan udara di sekitarnya terasa jauh lebih dingin dibandingkan suhu di desa tadi. Bau lembab yang tajam menusuk hidung Aris, seolah-olah ada sesuatu yang terperangkap lama di dalamnya. Pintu rumah kayu itu tertutup rapat dan dikunci dengan gembok besi besar yang sudah berkarat. "Ini rumahnya, Mas," kata Bimo sambil menunjuk bangunan angker itu dengan dagunya. Aris mengerutkan kening, merasa ada yang salah. "Kenapa rumahnya dikunci dari luar seperti ini, Bim? Apa Eyang sedang tidak ada di tempat?" Bimo menoleh ke arah Aris.
Di bawah bayang-bayang pohon besar, wajah Bimo tampak lebih pucat. Ia menghela nafas panjang sebelum menjatuhkan sebuah kenyataan yang membuat seluruh saraf di tubuh Aris menegang seketika. Eyang sudah meninggal dunia sejak tahun 2001, Mas Aris. Beliau sudah lama tidak ada di dunia ini. Ujar Bimo dengan nada bicara yang sangat biasa, seolah sedang membicarakan cuaca. Lidah Aris keluh seketika. Ia menatap bangunan tua di depannya dengan rasa ngeri yang menjalar dari telapak kaki hingga ke ubun-ubun. Kepalanya berdenyut kencang mencoba memproses informasi tersebut. Bagaimana mungkin keluarga besar yang berpendidikan tinggi, mantan pejabat kecamatan, dan orang-orang bank seperti Dian dan keluarganya masih menggantungkan setiap nafas dan keputusan hidup mereka pada seseorang yang sudah belasan tahun terkubur di dalam tanah. Maksud kamu, Eyang itu sudah meninggal? Tanya Aris memastikan suaranya hampir hilang di telan angin hutan. Bimo mengangguk mantap. Iya, tapi bagi keluarga kami, beliau belum benar-benar pergi. Eyang masih sering rawuh atau datang memberikan petunjuk secara langsung kepada kami. Petunjuk itulah yang kami tunggu untuk pernikahan Mas Aris dan Dian. Jadi Mas sabar saja ya. Aris tidak mampu menjawab lagi. Ia hanya berdiri mematung di depan rumah kayu yang gelap itu, merasakan sebuah kekuatan mistis yang begitu pekat sedang mengintainya dari balik celah papan rumah tersebut. Sepanjang perjalanan pulang dari pesisir Pati menuju Solu, pikiran Aris tidak pernah benar-benar tenang. Pemandangan sawah dan deretan pepohonan di sepanjang jalur pantura yang biasanya ia nikmati, kini hanya tampak seperti bayangan kabur yang lewat di jendela mobil. Bayangan rumah kayu tua di tepi hutan dan kenyataan bahwa keluarga Dian menyembah titah seseorang yang sudah meninggal belasan tahun silam terus berputar di kepalanya. Aris melirik Dian yang duduk di sampingnya. Wajah perempuan itu tampak tenang, seolah percakapan mistis di rumahnya adalah hal yang paling normal di dunia. Aris menarik nafas panjang, mencoba mengumpulkan keberanian untuk membuka suara. Ia tidak ingin menghakimi, ia hanya butuh penjelasan yang masuk akal agar logikanya bisa menerima situasi ini. Dian, soal yang dibilang Bimo kemarin di rumah kayu itu, apa benar keluarga kamu masih menunggu keputusan dari seseorang yang sudah tidak ada? Tanya Aris dengan nada yang sangat hati-hati. Dian yang tadinya sedang melihat ponsel perlahan menoleh. Raut wajahnya yang semula lembut mendadak berubah menjadi kaku. Tatapan matanya yang teduh kini memancarkan kemarahan yang dingin, jenis kemarahan yang membuat Aris merasa baru saja melintasi garis terlarang. Maksud kamu apa, Mas? Tidak ada itu bagaimana? Suara Dian terdengar rendah namun tajam, menusuk telinga Aris. Maksud saya, secara logika, Eyang kan sudah meninggal dunia sejak tahun 2001. Bagaimana mungkin keputusan tentang pernikahan kita harus menunggu persetujuan dari beliau? Apakah tidak sebaiknya kita berdiskusi secara rasional dengan bapak atau ibu saja? Aris mencoba menjelaskan sudut pandangnya dengan tenang. Dian mendengus, sebuah reaksi yang belum pernah Aris lihat selama 3 bulan mereka menjalin hubungan. Jangan pernah menghina tradisi keluarga kami, Mas. Kamu orang luar, kamu tidak tahu apa-apa tentang perlindungan yang Eyang berikan kepada kami selama ini. Bagi kami, kehadiran Eyang itu nyata. Beliau masih ada di rumah itu, menjaga kami. Kalau kamu merasa hal itu tidak masuk akal, mungkin kamu yang belum siap masuk ke dalam keluarga kami. Aris tertegun. Ia tidak menyangka pembicaraan ini akan berakhir dengan ancaman tersirat tentang kelanjutan hubungan mereka. Ia memilih untuk menutup mulut rapat-rapat selama sisa perjalanan. Suasana di dalam mobil menjadi sangat kaku dan dingin, jauh lebih dingin daripada AC yang berhembus di dalam kabin. Namun di balik diamnya, rasa takut mulai tumbuh dan berakar di sudut hati Aris. Sesampainya di kosnya yang terletak di wilayah Solo Baru, Aris mencoba melupakan ketegangan tersebut. Ia ingin beristirahat dan berharap semua rasa cemasnya hanyalah kelelahan fisik semata. Namun, malam itu, kesunyian kos yang biasanya menenangkan berubah menjadi sesuatu yang mencekam. Sekitar tengah malam, saat Aris sedang terlelap, ia tiba-tiba terbangun bukan karena suara gaduh, melainkan karena suara langkah kaki yang sangat spesifik. Klotak, klotak, klotak.
Suara itu bergema di lorong depan kamarnya. Itu adalah suara kayu yang beradu dengan lantai keramik. Suara yang hanya bisa dihasilkan oleh kelompen atau sandal kayu zaman dulu. Aris mematung di atas tempat tidurnya. Nafasnya tertahan. Ia tahu hanya ada ia sendiri di lorong itu, karena penghuni kos lainnya sudah lama pulang kampung atau sedang tidur pulas. Suara itu semakin mendekat, melambat, dan akhirnya berhenti tepat di depan pintu kamar Aris. Sunyi sesaat. Tiba-tiba, sebuah aroma busuk yang luar biasa menyengat menyeruak masuk melalui celah bawah pintu. Aroma itu sangat busuk, perpaduan antara bau bangkai dan kotoran ternak yang sudah lama mengendap. Aris merasa tubuhnya mendadak lumpuh. Ia ingin berteriak, namun suaranya seolah tertahan di tenggorokan. Dalam kondisi setengah sadar dan lumpuh itu, Aris merasa dirinya terseret ke dalam sebuah mimpi yang terasa jauh lebih nyata daripada kenyataan. Ia mendapati dirinya berada di sebuah ruangan gelap yang pengap. Di hadapannya, duduk seorang nenek bungkuk dengan rambut putih yang acak-acakan. Wajahnya sangat pucat, dengan kulit yang menggelantung keriput dan matanya hanya berupa lubang hitam pekat yang menatap tajam ke arah Aris. Tanpa berkata apa-apa, sosok itu menyodorkan sebuah cangkir keramik kuno berisi cairan hitam pekat yang mengepulkan uap panas. Aroma kopi pahit yang tajam menusuk hidung Aris. Sosok itu memaksa Aris meminumnya hingga cairan panas itu terasa membakar kerongkongannya. Tak berhenti di situ, tangan si nenek yang kasar dan dingin kemudian mengambil potongan pisang dari sebuah wadah. Saat pisang itu didekatkan ke mulut Aris, ia menyadari bahwa itu bukan sekadar buah, melainkan gumpalan kotoran sapi yang berbau sangat menyengat. Sosok itu menyuapinya dengan paksa. Aris tersentak bangun dengan keringat dingin yang membanjiri seluruh tubuhnya. Nafasnya tersengal-sengal, jantungnya berpacu seperti baru saja berlari berkilo-kilometer. Ia segera menyentuh bibirnya dan merasa ngeri karena bibir itu terasa benar-benar panas dan perih, seolah-olah pengalaman meminum cairan panas dalam mimpi itu benar-benar terjadi secara fisik. Keesokan harinya, Aris yang masih terguncang memutuskan untuk menemui Mas Teguh, kakak sepupunya yang tinggal tidak jauh dari Solo Baru. Aris menceritakan semua kejadian ganjil itu tanpa ada yang dikurangi sedikit pun. Mas Teguh mendengarkan dengan raut wajah serius. Sesekali ia mengusap dagunya dengan gelisah. Aris, ini bukan sekadar mimpi biasa. Suara kelompen dan bau kotoran itu pertanda makhluk halus sedang menandaimu, ujar Mas Teguh dengan suara berat. Saran saya, segera lakukan sholat istikharah. Minta perlindungan dan petunjuk dari Gusti Allah. Jangan main-main dengan urusan begini, apalagi kalau keluarga perempuan itu memang punya keterikatan dengan hal-hal mistis. Aris mengangguk lemah. Ia berjanji akan melakukan saran kakaknya. Namun pertahanan batin Aris kembali goyah ketika sebuah panggilan masuk dari Dian siang harinya. Suara Dian terdengar begitu lembut dan rapuh, sangat berbeda dengan nada dinginnya saat di mobil kemarin. Mas Aris, maafkan aku soal kemarin ya. Aku sedang stres karena Bapak tiba-tiba jatuh sakit lagi. Beliau butuh ramuan herbal khusus yang hanya ada di toko obat tua di Solo. Bisakah Mas bantu mencarikan dan mengantarkannya ke Pati sore ini? Tanya Dian dengan nada memohon. Mendengar suara lembut Dian, logika Aris seolah lumpuh seketika. Rasa cintanya yang terlalu besar membuat semua peringatan mistis dan nasihat Mas Teguh mendadak menjadi kabur. Ia tidak tega meninggalkan Dian dalam kesulitan. Saat ia bertemu dengan Dian untuk mengambil resep obat, Aris sempat menceritakan tentang mimpi buruknya secara singkat. Bukannya merasa ngeri, Dian justru tersenyum kecil. Sebuah senyuman yang tampak sangat tenang. Mas, jangan takut. Itu sebenarnya bentuk pengenalan dari Eyang. Beliau memang begitu kalau ingin menyapa calon anggota keluarga baru. Kalau Eyang sudah menampakkan diri, itu artinya Mas Aris sudah mulai diterima dalam lingkaran keluarga kami. Itu tanda restu, Mas. Aris terdiam, mencoba mencerna penjelasan Dian. Persiapan pernikahan yang seharusnya menjadi momen penuh sukacita justru berubah menjadi beban batin yang menyesakkan bagi Aris.
Setiap detail rencana yang disusun tidak pernah didasarkan pada keinginan mereka berdua sebagai calon pengantin, melainkan didikte oleh arahan gaib yang diklaim berasal dari titah Eyang. Aris merasa seperti pion dalam sebuah permainan catur yang aturan mainnya hanya dipahami oleh keluarga Dian. Suatu sore di teras rumah besar itu, ayah Dian memanggil Aris untuk membicarakan teknis kedatangan rombongan lamaran. Lelaki tua itu menatap Aris dengan pandangan yang tidak terbantahkan. "Aris, ini bukan sekedar permintaan saya, tapi ini pesan dari Eyang. Rombongan keluargamu dari Purwokerto nanti wajib masuk ke desa ini melalui jalur selatan. Jangan sekali-kali mencoba lewat jalan pintas lain," ujar ayah Dian dengan nada datar namun penuh penekanan. Aris mengerutkan kening. Ia sudah mempelajari peta desa itu, dan jalur selatan bukanlah rute yang efisien. "Maaf Pak, kalau boleh tahu kenapa harus jalur selatan? Bukankah lewat jalur barat jauh lebih cepat dan jalannya lebih lebar?" Ayah Dian hanya menggeleng pelan, ekspresinya tidak berubah. "Itu sudah ketentuannya, agar acara berjalan lancar tanpa gangguan. Dan ingat, saat pulang nanti, kalian tidak boleh lewat jalan yang sama. Kalian wajib keluar melalui jalur utara. Ini mutlak." Aris hanya bisa menghela napas. Belum sempat ia mencerna aturan arah jalan itu, Ibu Dian menambahkan syarat lain yang terdengar semakin tidak masuk akal bagi logika Aris yang dibesarkan di lingkungan perkotaan yang rasional. "Satu lagi Aris, sampaikan pada orang tuamu dan seluruh rombongan. Selama berada di lingkungan desa ini, dilarang keras ada yang memakai perhiasan perak atau besi. Jam tangan atau ikat pinggang yang ada unsur besinya pun kalau bisa ditinggal. Hanya emas yang diperbolehkan di sini," kata Ibu Dian sambil merapikan letak kebayanya. "Tapi kenapa Bu? Banyak saudara saya yang mungkin tidak punya perhiasan emas." Aris mencoba memberi pembelaan bagi keluarganya. Eyang tidak suka logam selain emas. Perak dan besi dianggap membawa aura yang bertabrakan dengan rumah ini. Selain itu, seluruh keluarga besarmu wajib menginap semalam di rumah kami. Eyang ingin mengenal lebih dekat siapa saja yang akan menjadi kerabat barunya," lanjut Ibu Dian tanpa memberi ruang untuk berdebat. Aris merasa sangat malu sekaligus tertekan. Bagaimana ia harus menjelaskan syarat-syarat aneh ini kepada orang tuanya di Purwokerto tanpa terdengar seperti orang yang sudah kehilangan akal? Namun, rasa cintanya yang buta kepada Dian membuatnya tetap menyampaikan pesan itu. Orang tua Aris yang penyabar akhirnya setuju demi kebahagiaan putra mereka, meski ada guratan kecemasan yang tak bisa disembunyikan di wajah sang ibu. Hari lamaran yang dinanti akhirnya tiba. Suasananya jauh dari kesan ceria, justru terasa mencekam bagi Aris. Rombongan keluarganya berangkat dari Purwokerto dengan perasaan campur aduk. Sesuai instruksi, mereka memasuki desa melalui jalur selatan. Jalannya sempit, berlubang, dan diapit oleh pemakaman tua serta jajaran pepohonan beringin yang rimbun, sehingga sinar matahari hampir tidak mampu menembus ke permukaan tanah. Sesampainya di rumah Dian, sambutan yang diberikan memang mewah, namun tetap terasa kaku. Sepanjang acara ramah tamah, Aris merasa terus diawasi. Ada sensasi dingin yang merambat di punggungnya, seolah ada sepasang mata yang menatap tajam dari sudut-sudut ruangan yang gelap atau dari balik tirai kamar yang tertutup. Ia melihat keluarganya duduk dengan canggung, berusaha tetap tersenyum meski suasana rumah itu terasa sangat menindas. Malam harinya, sesuai syarat, keluarga Aris menginap di rumah besar tersebut. Kamar-kamar luas disiapkan, namun bau lembab dan aroma kotoran ternak yang samar seperti yang pernah Aris cium di kosnya kembali muncul. Sekitar pukul 2 dini hari, sebuah jeritan yang sangat menyayat hati memecah kesunyian malam. Aris langsung melompat dari tempat tidurnya dan berlari menuju kamar tempat keponakannya yang baru berusia 10 tahun tidur bersama ibunya. Di sana, suasana sudah kacau. Bocah laki-laki itu menangis histeris dengan wajah pucat pasi. Tubuhnya gemetar hebat sementara tangannya menunjuk-nunjuk ke arah jendela kayu yang tertutup rapat. "Ada apa, Nduk? Kenapa dia?" tanya Aris panik kepada kakaknya. "Aku tidak tahu, Riz. Dia tiba-tiba bangun dan langsung menjerit ketakutan," jawab kakaknya yang juga tampak gemetar. Bocah itu akhirnya bicara di sela tangisnya yang sesenggukan.
Ada nenek-nenek di sana, Pak Lik. Wajahnya putih sekali. Dia berdiri di depan jendela. Terus dia berbisik. Suaranya serak sekali, seperti orang yang sedang sakit tenggorokan. Aris menelan ludah. Dia bilang apa? Dia bilang, jangan lupa pulang lewat lor. Jangan lewat kidul lagi kalau tidak mau celaka. Dia bilang begitu terus, kata bocah itu sambil memeluk ibunya erat-erat. Keributan itu rupanya didengar oleh ayah Dian. Lelaki tua itu muncul dari balik pintu dengan mengenakan sarung dan kaos putih. Alih-alih merasa khawatir atau meminta maaf atas gangguan di rumahnya, ia justru tersenyum tenang. Sebuah senyuman yang membuat Aris merasa mual. Jangan takut, itu hanya sambutan dari penghuni lama. Eyang hanya ingin memastikan kalian tidak melanggar aturan jalan pulang besok. Tidurlah kembali, semua akan baik-baik saja, ucap ayah Dian dengan suara datar yang dingin. Malam itu, tidak ada satupun anggota keluarga Aris yang bisa kembali memejamkan mata. Mereka hanya duduk berkumpul di ruang tengah hingga fajar menyingsing, merasa seolah mereka adalah tawanan di rumah calon besan mereka sendiri. Ketakutan yang nyata mulai menyelimuti hati mereka, namun Aris sudah terlalu jauh masuk ke dalam hubungan ini. 5 bulan setelah kejadian lamaran yang traumatis itu, Aris dan Dian akhirnya resmi menikah. Resepsi pernikahan digelar dengan sangat mewah di halaman luas rumah keluarga Dian. Tenda besar berwarna keemasan berdiri kokoh, menaungi ratusan tamu yang datang silih berganti. Alunan gending Jawa terdengar memenuhi udara, namun bagi Aris, melodi itu justru terasa seperti kidung kematian yang menyayat hati. Ia duduk di atas pelaminan kayu jati yang diukir sangat indah, mengenakan beskap pengantin yang sempurna. Namun, di balik senyum formal yang ia tunjukkan kepada para tamu, hatinya terasa kosong dan tertekan. Di tengah riuhnya suasana pesta, ponsel Aris yang tersimpan di saku celananya bergetar berkali-kali. Karena merasa ada sesuatu yang mendesak, ia meminta izin sejenak kepada Dian untuk memeriksa pesan tersebut. Sebuah pesan singkat dari Doni, salah satu teman baiknya yang dikenal memiliki kepekaan batin atau kemampuan indigo, muncul di layar. Riz, aku tidak bermaksud menakutimu di hari bahagiamu ini. Tapi tolong, hati-hati. Sejak tadi, aku melihat seorang nenek tua berpakaian kuno duduk dengan sangat tenang di samping kursimu. Dia tidak bergerak sama sekali, tapi matanya terus menatapmu. Sepertinya dia ikut merayakan pernikahan ini, tulis Doni dalam pesan itu. Tangan Aris seketika bergetar hebat hingga ponselnya hampir jatuh. Ia mencoba menenangkan diri dan menepis pikiran buruk itu. Namun setiap kali ia mencoba menoleh ke sisi kosong di samping kursinya, ia merasakan hembusan angin yang sangat dingin menusuk kulitnya, seolah-olah suhu di titik itu turun secara drastis dibandingkan area lainnya di pelaminan. "Mas, kamu kenapa? Wajahmu pucat sekali," tanya Dian sambil menyentuh lengan Aris dengan lembut. Aris memaksakan sebuah senyum kecil meski bibirnya terasa kaku. "Tidak apa-apa, Dian. Mungkin saya hanya sedikit kelelahan karena harus berdiri bersalaman sejak pagi." Setelah acara selesai dan para tamu mulai meninggalkan area rumah, kegelapan malam mulai turun menyelimuti pesisir Pati. Sebagai pengantin baru, Aris diwajibkan oleh mertuanya untuk tinggal di rumah besar itu selama beberapa hari sebelum mereka kembali ke Solo. Malam pertama pernikahan yang seharusnya penuh dengan romansa, justru berubah menjadi awal dari horor yang sesungguhnya bagi Aris. Sekitar pukul 1 dini hari, Aris terbangun karena tenggorokannya terasa sangat kering. Rasa haus yang luar biasa memaksanya untuk keluar dari kamar menuju dapur. Rumah itu sudah sangat sepi. Hanya ada beberapa lampu minyak yang menyala temaram di lorong-lorong kayu, menciptakan bayangan panjang yang tampak bergerak di dinding. Aris berjalan perlahan, berusaha tidak menimbulkan suara agar tidak membangunkan anggota keluarga yang lain. Saat ia menyibak tirai kain yang membatasi ruang tengah dengan dapur, Aris mendadak terpaku. Jantungnya seolah berhenti berdetak. Di sana, di atas kursi kayu di meja makan, duduk sosok nenek bungkuk yang selama ini menghantui mimpi-mimpinya. Wajahnya sangat pucat, kulitnya keriput menggelantung, dan matanya menatap tajam ke arah Aris tanpa berkedip. Nenek itu hanya diam, namun aura yang dipancarkannya begitu jahat dan menekan. Aris mundur perlahan. Nafasnya tersengal-sengal.
Ia segera berbalik dan berlari kecil kembali ke kamar. Dengan tangan gemetar, ia mengguncang bahu Dian yang sedang tertidur lelap. "Dian, bangun Dian, ada orang di dapur. Ada nenek-nenek duduk di meja makan kita," bisik Aris dengan nada panik yang tertahan. Dian perlahan membuka matanya, namun tidak ada raut terkejut atau takut di wajahnya. Ia justru menguap pelan dan menatap Aris dengan pandangan yang sangat tenang. Seolah apa yang baru saja diceritakan Aris hanyalah hal sepele seperti melihat seekor kucing lewat. "Oh, itu Eyang, Mas. Beliau memang sering duduk di sana kalau malam. Mungkin beliau hanya ingin menyapamu secara langsung, sekarang kamu sudah sah jadi bagian keluarga ini. Sapa saja kalau kamu lewat lagi nanti," ujar Dian datar, lalu kembali menutup matanya dan menarik selimut. Lidah Aris keluh. Ketenangan Dian justru membuatnya jauh lebih takut daripada penampakan itu sendiri. Ia merasa Dian bukan lagi perempuan rasional yang ia kenal di Solo. Istrinya telah menjadi bagian dari sebuah kultus leluhur yang mengerikan, di mana batas antara dunia manusia dan dunia orang mati telah lama kabur. Malam itu, Aris tidak bisa memejamkan mata. Ia hanya duduk di pojok tempat tidur, mendengarkan suara langkah kaki berat di luar kamar yang sesekali berhenti tepat di depan pintu. Gangguan itu tidak berhenti sampai di situ. Beberapa malam kemudian, saat Aris sedang tertidur, ia merasakan sebuah sentuhan di bahunya. Sentuhan itu terasa sangat dingin, seperti bongkahan es yang ditempelkan ke kulit. Saat ia membuka mata dengan rasa ngeri, ia melihat pemandangan yang paling traumatis dalam hidupnya. Sosok nenek itu sedang merayap di atas tempat tidur mereka, memposisikan dirinya di samping Dian dan mendekap istrinya yang sedang tidur pulas. Aris ingin berteriak, namun suaranya hilang. Ia hanya bisa mematung melihat tangan keriput nenek itu membelai rambut Dian. Kejadian-kejadian ganjil ini mulai merusak kebahagiaan pernikahan mereka yang baru berjalan seumur jagung. Di Solo pun, kehidupan mereka tidak lagi tenang. Dian seringkali menerima telepon dari ibunya di Pati yang mengabarkan bahwa Eyang rindu atau Eyang ingin Dian pulang. Tanpa alasan yang logis, Dian akan membatalkan rencana liburan, janji makan malam, atau bahkan urusan pekerjaan di bank secara sepihak. "Mas, kita harus pulang ke Pati sore ini. Eyang memanggilku," kata Dian suatu kali saat mereka sedang bersiap untuk makan malam di luar. "Dian, ini sudah kesekian kalinya. Kita punya kehidupan di sini, punya pekerjaan. Bagaimana mungkin kita terus-menerus pulang hanya karena perasaan mistis seperti itu?" protes Aris dengan nada frustrasi. "Kamu tidak akan pernah mengerti, Mas. Ini tentang keselamatan keluarga kita. Kalau Eyang sudah memanggil, kita tidak boleh membantah," jawab Dian dengan tatapan mata yang kosong dan keras kepala. Aris merasa hidupnya tidak lagi diatur oleh akal sehat atau rencana masa depan yang mereka susun bersama. Setiap langkahnya kini dikendalikan oleh kehendak sesosok makhluk yang seharusnya sudah beristirahat di alam baka belasan tahun silam. Setelah berbulan-bulan terjebak dalam suasana mistis di pesisir Pati, Aris memutuskan untuk membawa Dian berkunjung ke rumah orang tuanya di Purwokerto. Ia berharap atmosfer rumah masa kecilnya yang hangat bisa mencairkan ketegangan di antara mereka. Selain itu, Aris memiliki misi penting. Ia ingin Dian mengenal lebih dekat sosok Bagus, kakak laki-lakinya. Bagus adalah seorang pria dewasa dengan kondisi Down syndrome. Meskipun memiliki keterbatasan, Bagus adalah jantung dari keluarga mereka. Senyumnya yang tulus dan tawa polosnya selalu menjadi obat bagi siapapun yang sedang bersedih. Aris sangat menyayangi kakaknya. Baginya, Bagus adalah sosok suci yang tidak memiliki dosa. Ia menaruh harapan besar bahwa Dian, sebagai istrinya, bisa menerima Bagus dengan penuh kasih sayang. Aris sudah mengalah dan mencoba menghormati segala keanehan tradisi keluarga Dian. Maka ia merasa sudah sewajarnya jika Dian juga bisa menghargai kondisi keluarganya. Namun harapan itu pupus sejak detik pertama mereka menginjakkan kaki di halaman rumah. Saat Bagus berlari keluar dengan penuh semangat untuk menyambut adik dan iparnya, Aris melihat tubuh Dian menegang. Bagus dengan wajah ceria yang tidak dibuat-buat
mencoba menjulurkan tangan untuk bersalaman dengan Dian. Mbak Dian cantik, ujar Bagus dengan artikulasi yang sedikit sulit namun penuh ketulusan. Dian tidak membalas jabatan tangan itu. Ia justru menarik tangannya ke belakang dengan sangat cepat, seolah-olah kulit Bagus adalah benda berbahaya yang bisa menularkan penyakit. Wajah Dian menunjukkan ekspresi muak yang tidak ditutup-tutupi. "Ayo masuk, Mas. Di luar panas sekali," kata Dian dengan nada ketus, mengabaikan Bagus yang masih berdiri mematung dengan tangan menggantung di udara. Aris menarik napas panjang, mencoba menekan rasa sakit di hatinya. Ia membujuk Bagus untuk masuk dan mengajaknya duduk di meja makan. Ia berpikir bahwa mungkin Dian hanya kaget dan butuh waktu untuk beradaptasi dengan kondisi Bagus. Ia berusaha bersikap senormal mungkin saat mereka semua berkumpul untuk makan siang bersama orang tuanya. Suasana di meja makan terasa sangat kaku. Ibunda Aris sudah menyiapkan masakan kesukaan Aris dan Dian, namun aroma sedap makanan itu tidak mampu mencairkan suasana. Bagus yang duduk di sebelah Dian tampak sangat ingin akrab dengan kakak iparnya. Dengan gerakan yang sedikit kikuk, Bagus mengambil sepotong ayam goreng menggunakan sendok bersih, lalu mencoba meletakkannya di piring Dian. "Mbak, makan ayam. Ayamnya enak," ucap Bagus sambil tersenyum lebar. Tanpa diduga, Dian justru menggeser piringnya dengan sangat kasar. Lauk yang hendak diberikan Bagus jatuh ke atas taplak meja. Suara gesekan piring itu terdengar nyaring di tengah kesunyian ruang makan. Dian meletakkan sendoknya dengan suara denting yang tajam, lalu berdiri dari kursinya. "Aku sudah kenyang, selera makanku hilang," ujar Dian dengan suara dingin tanpa sedikit pun menatap ke arah Bagus. Ia kemudian melangkah pergi menuju kamar tamu, meninggalkan keheningan yang menyesakkan di meja makan. Aris terpaku di tempatnya. Matanya terasa panas saat melihat raut wajah Bagus. Senyum di wajah kakaknya itu perlahan luntur, berganti dengan tatapan bingung dan sedih. Bagus menunduk, menatap ayam yang jatuh di atas meja, seolah-olah ia baru saja melakukan kesalahan besar yang tak termaafkan. Orang tua Aris hanya terdiam. Ibunya menunduk dalam, mencoba menyembunyikan mata yang mulai berkaca-kaca. "Maafkan Bagus ya, Riz. Seharusnya ibu yang mengambilkan lauk untuk istrimu," bisik ibunya dengan suara yang bergetar menahan tangis. "Ibu tidak salah, Bagus juga tidak salah," jawab Aris dengan suara serak. Ia merasa dadanya sesak oleh amarah dan rasa bersalah yang bercampur aduk. Malam harinya, setelah Aris memastikan Dian sudah tertidur di kamar tamu, ia keluar menuju dapur untuk mencari minum. Di sana ia mendapati ibunya sedang duduk sendirian di meja makan yang sudah bersih. Cahaya lampu dapur yang temaram membuat wajah sang ibu tampak jauh lebih tua dan lelah. Aris menghampiri dan duduk di sampingnya. "Ibu, maafkan sikap Dian tadi siang ya. Mungkin dia sedang lelah karena perjalanan jauh." Aris mencoba membela istrinya meski nuraninya sendiri menolak. Ibunya menghela nafas panjang, lalu menatap Aris dengan pandangan yang penuh kesedihan. "Riz, ibu sebenarnya tidak ingin menceritakan ini padamu. Ibu tidak ingin merusak rumah tanggamu. Tapi melihat apa yang terjadi tadi siang, ibu rasa kamu harus tahu kenyataannya." "Kenyataan apa, Bu?" tanya Aris. Firasatnya mulai memburuk. Kejadian tadi siang bukan yang pertama kali. Waktu lamaran di Pati dulu dan saat pernikahan kalian, keluarga Dian sudah menunjukkan sikap yang sangat menyakitkan pada Bagus. Saat itu kamu sibuk dengan tamu, jadi kamu tidak melihatnya. Ibu berhenti sejenak. Air mata mulai menetes di pipinya yang keriput. Waktu itu, Bagus ingin membantu membawakan nampan minuman untuk besan. Tapi ayah Dian menghalangi jalan Bagus dan menatapnya dengan sangat jijik. Dia bilang pada ibu agar orang seperti itu jangan dibiarkan berkeliaran di depan tamu terhormat karena memalukan. Lanjut Ibu Aris dengan suara parau.
Aris menggenggam tangannya di bawah meja. Apalagi yang mereka lakukan, Bu? Ibu pernah melihat sendiri, Bagus ingin memberikan makanan kecil untuk ibu mertuamu. Tapi dengan teganya, perempuan itu mengambil makanan itu lalu membuangnya ke tempat sampah tepat di depan mata Bagus. Mereka memperlakukan kakakmu seperti makhluk yang najis, Riz. Mereka bilang pada kami bahwa menurut kepercayaan keluarga mereka, orang dengan kondisi seperti Bagus dianggap membawa sial dan tidak layak duduk sejajar dengan mereka yang terhormat karena titah eyang. Jelas ibunya sambil terisak. Mendengar pengakuan itu, Aris merasa seperti dihantam petir di siang bolong. Seluruh tubuhnya bergemetar karena amarah yang tidak terbendung. Ia merasa menjadi adik yang paling jahat dan egois di dunia ini. Selama ini, ia membiarkan kakaknya yang tulus dihina secara keji oleh orang-orang yang ia anggap sebagai keluarga baru. Ia telah memaksa keluarganya untuk menelan harga diri mereka demi ambisi cintanya yang buta kepada seorang perempuan yang bahkan tidak memiliki nurani kemanusiaan. Aris teringat bagaimana Bagus selalu menunggunya pulang dengan penuh sukacita. Bagaimana Bagus selalu menjaga Aris saat mereka masih kecil dengan caranya yang sederhana. Dan sekarang, kakaknya itu dihina hanya karena ia tidak terlahir sempurna di mata orang-orang yang mendewakan tradisi mistis dan kesombongan leluhur. "Cukup, Bu, cukup," ujar Aris sambil memeluk ibunya erat-erat. Malam itu, kamar masa kecil Aris di Purwokerto terasa lebih sempit dari biasanya. Suara jangkrik di luar rumah yang biasanya menenangkan kini terdengar seperti ejekan yang menusuk telinga. Aris berbaring telentang, matanya menatap kosong ke langit-langit kamar yang mulai berbayang karena lampu tidur yang temaram. Di sampingnya, Dian terlelap dengan napas yang sangat teratur. Tidak ada sedikit pun ganjalan di wajah perempuan itu, seolah-olah kejadian merendahkan di meja makan tadi siang hanyalah angin lalu yang tidak berarti. Hati Aris terasa seperti sedang diremas. Pengakuan ibunya tentang perlakuan keluarga Dian selama ini terus bergema di kepalanya. Setiap kata yang diucapkan ibunya menjadi pisau yang menguliti rasa cintanya kepada Dian. Aris merasa sangat bodoh. Selama ini, ia mengira bahwa dengan bersabar menghadapi segala keanehan mistis di Pati, ia telah menjadi suami yang baik. Namun ternyata kesabarannya itu justru menjadi tiket bagi keluarga Dian untuk menginjak-injak harga diri keluarganya sendiri. Rasa cinta yang dulu ia puja-puja kini rontok satu persatu, menyisakan kekecewaan yang amat dalam. Aris menyadari bahwa ia telah menukar kehormatan kakaknya yang tulus dengan sebuah pernikahan yang fondasinya hanyalah ketakutan pada makhluk halus dan kesombongan kasta. Karena merasa sesak, Aris memutuskan untuk keluar kamar guna mencari udara segar. Ia berjalan perlahan menyusuri lorong rumah menuju ruang tamu. Di sana, ia terkejut melihat lampu masih menyala. Bagus duduk sendirian di sofa panjang, memandangi sebuah foto keluarga besar mereka yang terbingkai rapi di dinding. Bagus menoleh saat mendengar langkah kaki Aris. Senyum polosnya langsung mengembang, sebuah senyum tanpa beban yang sama sekali tidak menyimpan dendam, meski siang tadi ia baru saja dihina secara keji. "Aris, belum bobo?" tanya Bagus dengan suara yang serak dan artikulasi yang kurang jelas. Aris tidak mampu menjawab. Tenggorokannya terasa tersumbat oleh gumpalan rasa bersalah yang luar biasa. Ia menghampiri kakaknya, lalu memeluk Bagus dengan sangat erat. Air mata yang sejak tadi ia tahan akhirnya tumpah juga. Aris menangis tanpa suara di bahu kakaknya. "Maafin Aris, Mas. Maafin Aris," bisik Aris berulang kali dalam hatinya. Bagus hanya menepuk-nepuk punggung Aris dengan tangannya yang kasar, mencoba menenangkan adiknya sebagaimana yang sering ia lakukan saat mereka masih kecil. Ketulusan Bagus justru membuat batin Aris semakin tersiksa. Ia merasa telah membawa serigala masuk ke dalam rumah yang penuh kasih sayang ini. Aris duduk di samping Bagus, mencoba menata kembali logikanya yang sempat hancur. Ia mulai menghubungkan satu persatu kejadian ganjil yang ia alami sejak mengenal Dian.
Suara kelompen, aroma kotoran ternak, mimpi buruk dipaksa minum kopi panas, hingga penampakan nenek bungkuk di atas tempat tidur mereka. Aris menyadari bahwa sosok Eyang itu bukan sekadar hantu penghuni rumah, melainkan simbol kegelapan yang telah mencuci otak keluarga Dian. Kesombongan mereka atas status sosial dan kepatuhan buta pada tradisi telah melenyapkan rasa empati mereka sebagai manusia. Mereka merasa suci karena menjalankan titah leluhur, namun secara sadar memperlakukan manusia lain yang memiliki kekurangan fisik sebagai najis. Aris bergidik ngeri membayangkan masa depannya. Jika ia tetap bertahan dalam pernikahan ini, suatu saat nanti ia akan kehilangan nuraninya dan berubah menjadi manusia tanpa jiwa yang hanya hidup untuk memuaskan kehendak entitas gaib yang sombong. Matahari pagi mulai menyelinap masuk melalui celah jendela saat Aris kembali ke kamar. Dian sudah bangun dan sedang merapikan pakaiannya ke dalam koper. Wajahnya tetap datar, tanpa ada niat sedikit pun untuk menanyakan keadaan Aris atau meminta maaf atas kejadian kemarin. "Mas, segera bereskan barang-barangmu. Kita harus kembali ke Solo sekarang juga," kata Dian tanpa menoleh. Suaranya terdengar seperti perintah. Aris hanya berdiri di ambang pintu, menatap istrinya dengan pandangan yang kosong. "Kenapa terburu-buru, Dian? Kita baru sampai kemarin. Ibu dan Bapak masih ingin kita di sini." Dian berhenti melipat pakaiannya, lalu menatap Aris dengan tatapan tajam yang dingin. "Tadi malam aku dapat panggilan batin. Eyang tidak suka kita terlalu lama di rumah ini. Auranya tidak cocok. Eyang menyuruh kita segera pulang ke Solo agar tidak ada hal buruk yang terjadi. Jangan membantah, Mas. Ini demi kebaikan kita." Mendengar nama Eyang kembali disebut untuk membenarkan sikap egoisnya, kemarahan Aris yang sejak semalam ia pendam mulai mencapai puncaknya. Ia melihat Dian bukan lagi sebagai perempuan cantik yang ia tolong di jalanan Solo Baru, melainkan sebagai orang asing yang membawa kutukan ke dalam hidupnya. "Eyang tidak suka atau kamu yang tidak suka berada di dekat kakakku?" tanya Aris dengan suara yang sangat rendah namun penuh penekanan. Dian tertegun sejenak namun ia segera menguasai diri. "Jangan mulai lagi, Aris. Kamu tahu sendiri bagaimana aturan dalam keluargaku. Kita harus patuh pada titah leluhur kalau mau hidup tenang. Sudah, jangan banyak bicara. Cepat kemasi barangmu." Aris tidak bergerak sedikit pun. Ia hanya diam, membiarkan kemarahan itu membakar sisa-sisa rasa sayangnya yang terakhir. Ia menyadari bahwa perdebatan tidak akan pernah menyelesaikan masalah ini karena Dian telah menutup rapat akal sehatnya. Logika dan mistis tidak akan pernah bisa berjalan berdampingan dalam satu rumah. "Aku tidak akan mengemas apapun," jawab Aris tegas. Dian mendongak, matanya memancarkan ketidaksenangan yang mendalam. "Apa maksudmu? Kamu mau membangkang pada titah Eyang?" Aris menatap mata istrinya dalam-dalam, mencari setitik saja rasa kemanusiaan di sana, namun ia tidak menemukannya. Pagi itu, udara di ruang tamu rumah Purwokerto terasa sangat pengap, meskipun jendela besar sudah dibuka lebar. Suasana yang semula tenang mendadak berubah menjadi medan pertempuran batin yang meluap. Dian sudah berdiri di dekat pintu dengan tas cincingnya. Wajahnya tampak tidak sabar. Di sudut ruangan, Bagus duduk diam sambil memainkan jari-jarinya, mencoba tersenyum setiap kali matanya tidak sengaja bertatapan dengan Dian. Namun, bukannya balasan senyum, Dian justru melontarkan kalimat yang menjadi pemicu ledakan besar dalam hidup Aris. "Mas, mumpung orang tuamu ada di sini, aku mau bilang satu hal. Besok-besok kalau keluarga besarku dari Pati mau datang berkunjung, tolong Bagus dikondisikan. Sebaiknya dia tidak usah terlalu banyak muncul di depan tamu," ucap Dian dengan nada bicara yang sangat datar, seolah sedang mendiskusikan daftar belanjaan. Orang tua Aris yang sedang duduk di kursi rotan seketika terdiam. Ibu Aris menatap menantunya dengan pandangan tidak percaya, sementara bibirnya bergetar menahan tangis. "Maksudmu apa, Dian?" tanya Aris. Suaranya terdengar sangat rendah, menahan gejolak yang mulai membakar dadanya. Dian menoleh, menatap Aris dengan tatapan yang sama dinginnya dengan makhluk yang selama ini menghantui mereka. "Kamu tahu sendiri kepercayaan keluargaku.
Menurut Eyang, kondisi fisik dan mental seperti Bagus itu dianggap membawa aura sial. Itu memalukan kalau dilihat kolega ayahku nanti. Eyang memberi isyarat kalau kehadirannya bisa merusak keberuntungan pernikahan kita. Jadi, lebih baik dia di dalam kamar saja kalau ada tamu terhormat. Kalimat itu bagaikan bensin yang disiramkan ke dalam api yang sudah lama memicu bara di jiwa Aris. Kehormatan kakaknya yang selama ini ia jaga dengan segenap jiwa, baru saja diinjak-injak dengan dalih titah makhluk gaib yang sudah lama terkubur. Aris berdiri dengan nafas yang memburu, matanya merah, bukan karena lelah, melainkan karena amarah yang sudah mencapai ubun-ubun. "Cukup, Dian, cukup!" teriak Aris yang membuat Bagus tersentak kaget. "Jangan pernah lagi kamu berani menghina kakakku atau merendahkan keluargaku dengan alasan eyangmu itu. Aku sudah diam saat kamu memperlakukanku seperti budak tradisimu, tapi untuk urusan ini, aku tidak akan tinggal diam." Dian tampak terkejut. Ini adalah pertama kalinya selama mereka bersama, Aris yang lembut dan penurut berani membentaknya. Namun kesombongan yang sudah mendarah daging membuatnya kembali membela diri. "Kenapa kamu malah marah padaku? Aku ini istrimu. Aku hanya menjalankan apa yang sudah digariskan leluhur demi kebaikan kita bersama. Kamu harusnya patuh," balas Dian dengan nada yang meninggi. Aris tidak lagi peduli pada penjelasan apapun. Ia merogoh saku celananya dan mengambil ponsel. Dengan tangan yang sedikit gemetar karena emosi, ia mencari nomor telepon mertuanya di Pati. Begitu tersambung, Aris segera menyalakan pengeras suara, sehingga suaranya menggema di seluruh ruang tamu, didengar oleh Dian dan kedua orang tuanya yang kini sudah mulai menangis sesenggukan. "Halo Bapak?" Suara Aris terdengar tegas begitu sambungan diterima. "Iya Aris, ada apa menelpon sepagi ini? Apa kalian sudah dalam perjalanan pulang sesuai perintah Eyang?" Jawab suara berat ayah Dian dari seberang telepon. "Bapak, tolong dengarkan baik-baik. Saya ingin menyampaikan sesuatu yang selama ini saya pendam demi menghargai Bapak sebagai mertua. Anak Bapak baru saja menghina kakak saya Bagus. Dia bilang kakak saya membawa sial dan memalukan. Dan saya tahu ini bukan yang pertama kalinya. Ibu saya sudah menceritakan semua perlakuan keji kalian di Pati dulu," ucap Aris dengan suara bergetar karena menahan perih. Suasana di ruangan itu menjadi sangat mencekam. Ibu Aris menutupi wajahnya dengan kedua tangan, menangis dalam diam, sementara ayah Aris hanya bisa merangkul pundak istrinya dengan wajah yang sangat sedih. Di seberang telepon, terjadi keheningan sejenak sebelum suara ayah Dian kembali terdengar, kali ini dengan nada yang jauh lebih merendahkan. "Aris, kamu jangan emosional. Apa yang dikatakan Dian itu benar. Itu adalah bagian dari adat dan tata krama keluarga besar kita. Kamu itu sudah jadi bagian dari kami, jadi harusnya kamu mengerti posisi kami sebagai keluarga terpandang. Jangan biarkan makhluk seperti itu merusak nama baik keluarga yang sudah dibangun Eyang belasan tahun. Kamu harus patuh pada aturan itu kalau mau hidupmu berkah," ujar ayah Dian tanpa rasa bersalah sedikit pun. Mendengar jawaban itu, Aris merasa sudah tidak ada lagi jalan untuk kembali. Logikanya yang selama ini dipaksa mati oleh cinta, kini bangkit sepenuhnya. Ia melihat sebuah garis yang sangat jelas antara kemanusiaan yang tulus di rumah ini dengan kegelapan mistis yang sombong di ujung telepon sana. Ia tidak ingin lagi menjadi bagian dari keluarga yang memuja tradisi, namun menginjak-injak martabat manusia lain yang lebih lemah hanya karena kondisi fisiknya. Aris menatap Dian yang masih berdiri mematung di dekat pintu. Ia kemudian menatap orang tuanya dan Bagus yang tampak ketakutan melihat pertengkaran itu. Aris menarik nafas dalam-dalam, mengumpulkan seluruh kekuatannya untuk mengakhiri belenggu ini selamanya. "Bapak, tolong dengarkan kalimat terakhir saya untuk keluarga kalian. Dan kamu, Dian, dengarkan ini baik-baik," ucap Aris dengan nada yang sangat tenang namun bertenaga. Dengan mengucap bismillah di hadapan kedua orang tuaku, di depan kakakku Bagus, dan didengarkan oleh orang tuamu melalui telepon ini. "Dian, hari ini aku ceraikan kamu. Aku menjatuhkan talak padamu detik ini juga."
Dian ternganga. Tas yang ia pegang terjatuh ke lantai. Matanya yang tadi penuh kesombongan kini melebar karena rasa tidak percaya. Aris, pria yang selalu mengalah, baru saja menghancurkan pernikahan mereka hanya dalam satu tarikan nafas. "Mas, kamu gila? Kamu mau menceraikan aku karena urusan ini? Eyang tidak akan membiarkanmu tenang, Aris. Kamu akan kena kutukan," teriak Dian dengan suara yang mulai serak. Air mata mulai mengalir di pipinya. Namun Aris tidak lagi merasakan sedikit pun rasa iba atau cinta yang tersisa. "Aku lebih takut pada Tuhan daripada eyangmu yang sudah mati itu, Dian. Aku tidak peduli dengan kutukan atau apapun. Kehormatan kakakku dan keluargaku jauh lebih berharga daripada pernikahan yang penuh kepalsuan dan mistis gelap ini. Keluar dari rumahku sekarang juga. Bawa semua barangmu dan jangan pernah kembali lagi," perintah Aris dengan suara yang mantap. Suara teriakan marah ayah Dian dari ponsel tidak dihiraukan lagi oleh Aris. Ia mematikan sambungan telepon itu dengan sekali tekan. Aris merasa sebuah beban yang sangat berat, seolah-olah ada batu besar yang menindih pundaknya selama berbulan-bulan baru saja terangkat dan hancur berkeping-keping. Dian memungut tasnya dengan tangan gemetar. Wajahnya merah padam karena marah dan rasa malu yang luar biasa. Ia menatap Aris dengan kebencian yang mendalam sebelum akhirnya melangkah keluar dari pintu rumah tanpa menoleh lagi. Kepergiannya membawa serta semua bayang-bayang gelap, aroma busuk kotoran ternak, dan suasana dingin yang selama ini mengikuti keberadaan perempuan itu. Begitu pintu tertutup, Aris langsung bersimpuh di depan Bagus. Ia memegang tangan kakaknya yang kasar, lalu menciumnya dengan penuh takzim. Aris menangis sejadi-jadinya, memohon maaf atas keegoisannya selama ini yang telah membiarkan orang lain menghina kakaknya yang paling istimewa. "Maafin Aris, Mas Bagus. Aris janji, tidak akan ada yang boleh jahat lagi sama Mas," bisik Aris di sela tangisnya. Kepergian Dian dari rumah di Purwokerto meninggalkan kesunyian yang ganjil. Meski suasana terasa lebih ringan setelah badai amarah mereda, Aris menyadari bahwa ada luka yang harus segera dibasuh. Rumah itu perlahan kembali ke ritme aslinya yang hangat, namun ada bayang-bayang trauma yang masih tertinggal di sudut-sudut ruangan. Aris tidak ingin larut dalam kesedihan. Ia tahu bahwa menjatuhkan talak hanyalah langkah awal dari perjuangan panjang untuk benar-benar lepas dari lingkaran mistis keluarga Dian. Proses hukum perceraian dimulai beberapa minggu kemudian. Aris harus bolak-balik mengurus berkas di pengadilan agama. Selama 3 bulan masa persidangan, pemandangan di ruang sidang selalu sama. Aris datang didampingi Mas Teguh atau ayahnya, sementara kursi di pihak tergugat selalu kosong. Dian maupun perwakilan keluarganya seolah hilang di telan bumi. Tidak ada pembelaan, tidak ada tuntutan harta, bahkan tidak ada satupun telepon yang masuk untuk sekedar memaki. Sepertinya mereka sangat malu, Riz. Harga diri mereka yang setinggi langit itu hancur karena kamu yang memutuskan hubungan duluan, ujar Mas Teguh saat mereka duduk di kantin pengadilan setelah sidang kedua. Aris mengangguk sambil mengaduk teh hangatnya. Mungkin begitu, Mas. Tapi saya tidak peduli lagi soal harga diri mereka. Saya hanya ingin urusan ini cepat selesai secara hukum supaya saya bisa fokus merawat Bagus dan Ibu. Meskipun Dian sudah tidak ada di sisinya, gangguan gaib tidak lantas berhenti begitu saja. Selama masa tunggu perceraian itu, makhluk yang disebut Eyang seolah tidak rela melepaskan mangsanya. Pada malam-malam tertentu, kesunyian di kamar Aris kembali pecah oleh suara yang sangat ia kenal. Klotak, klotak, klotak. Suara langkah kaki kelompen kayu itu terdengar berjalan pelan di atas plafon kamarnya, lalu turun ke lorong depan pintu. Aroma busuk kotoran sapi yang menyengat juga sesekali merayap masuk melalui ventilasi, memenuhi ruang tidurnya hingga membuatnya mual. Namun ada yang berbeda dari diri Aris kali ini. Ia tidak lagi gemetar atau meringkuk di bawah selimut dengan rasa takut yang melumpuhkan. Setiap kali gangguan itu datang, Aris segera bangkit dan menyalakan lampu. Ia mengambil air wudhu, lalu membacakan ayat-ayat suci dengan suara yang lantang dan tegas.
Kamu tidak punya hak di sini. Pergi, bentak Aris suatu malam ketika ia merasakan kehadiran sosok dingin di pojok kamarnya. Aris mulai menyibukkan diri dengan kegiatan nyata. Ia membantu ayahnya mengelola toko kelontong di depan rumah dan menghabiskan sebagian besar waktunya bersama Bagus. Ia mengajak kakaknya itu berjalan-jalan pagi, membantu Bagus mandi dan menyuapinya makan. Kedekatan yang sempat renggang karena kehadiran Dian kini terjalin kembali lebih kuat dari sebelumnya. Di dalam ketulusan Bagus, Aris menemukan kembali jati dirinya yang sempat hilang. Ia menyadari bahwa selama setahun terakhir, ia telah menjadi orang asing bagi dirinya sendiri, hanya untuk memuaskan ego seorang perempuan dan leluhurnya. Puncak dari pemutusan rantai gaib ini terjadi pada sebuah malam yang sangat larut, tepat seminggu sebelum putusan cerai resmi dikeluarkan oleh hakim. Aris jatuh tertidur setelah seharian bekerja keras memperbaiki pagar rumah. Dalam tidurnya, ia kembali terseret ke dalam alam mimpi yang sangat gelap dan pengap. Ia mendapati dirinya berdiri di tengah rumah kayu kuno di tepi hutan pati. Udara di sana terasa sangat berat, seolah oksigen telah dihisap habis. Dari balik kegelapan, sosok nenek bungkuk itu muncul. Namun kali ini, penampakannya jauh lebih mengerikan dari sebelumnya. Kulit wajahnya yang pucat kini tampak terkelupas, memperlihatkan daging merah yang busuk. Matanya tidak lagi hanya lubang hitam, melainkan mengeluarkan cairan merah kental yang terus menetes ke lantai kayu. Sosok itu mengeluarkan suara geraman yang mengerikan, perpaduan antara suara hewan buas dan rintihan orang sakit. Dengan gerakan yang sangat cepat, nenek itu melompat dan mencengkeram leher Aris. Tangan keriputnya terasa sedingin es dan sangat kuat, menekan jalan nafas Aris hingga ia mulai kesulitan bernafas. "Kamu sudah berani melanggar titah." Suara parau itu bergema di dalam kepala Aris, membuat telinganya berdenging. Aris sempat merasa lemas, namun tiba-tiba sebuah kekuatan muncul dari dasar jiwanya. Ia teringat wajah polos Bagus dan air mata ibunya. Ia teringat bagaimana keluarga ini telah menghina martabat kemanusiaannya. Rasa amarah yang murni dan keberanian yang berlandaskan iman meluap dalam diri Aris. Ia merasa tubuhnya menjadi sangat kuat dalam mimpi itu. Aris mencengkeram kedua tangan nenek itu dan menyentakkannya dengan tenaga yang luar biasa hingga pegangannya terlepas. Tanpa rasa takut sedikit pun, Aris melayangkan tendangan keras tepat ke arah wajah makhluk itu. "Pergi kamu makhluk terkutuk, kamu tidak punya kuasa atas hidupku lagi. Aku tidak takut padamu." Teriak Aris dengan suara yang menggelegar, mengguncangkan seluruh bangunan kayu dalam mimpinya. Nenek itu terlempar ke sudut ruangan. Ia mencoba merayap kembali, namun Aris terus merapalkan doa-doa dengan penuh keyakinan. Seketika, tubuh makhluk itu mulai mengeluarkan asap hitam yang berbau sangit. Sosok Eyang yang selama ini dipuja-puja keluarga Dian perlahan hancur, menjadi debu hitam yang berhamburan, ditiup angin gaib hingga sirna tak bersisa. Rumah kayu itu pun runtuh, tertelan oleh cahaya putih yang sangat terang. Aris tersentak bangun. Seluruh tubuhnya basah oleh keringat, namun ia tidak merasakan sesak sedikit pun. Sebaliknya, ia merasa tubuhnya sangat segar, seolah-olah sebuah beban seberat bertonton telah diangkat dari jiwanya. Ia menarik napas panjang dan merasakan udara pagi di Purwokerto masuk ke paru-parunya dengan sangat lega. Ia menoleh ke arah jendela. Fajar mulai menyingsing. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, kamar itu terasa benar-benar bersih. Tidak ada lagi sisa aroma busuk kotoran ternak, tidak ada lagi hawa dingin yang menusuk tulang. Keheningan pagi itu terasa sangat damai, sebuah kedamaian yang jujur dan tulus. Sejak malam penyerangan dalam mimpi itu, gangguan mistis benar-benar berhenti total. Suara kelompen kayu tidak pernah terdengar lagi. Bayangan nenek bungkuk itu lenyap dari ingatannya sebagai ancaman.
Aris telah memenangkan kemerdekaan jiwanya. Ia menyadari bahwa makhluk seperti itu hanya memiliki kekuatan selama manusia memberinya ruang melalui rasa takut dan kepatuhan yang salah jalan. Beberapa hari kemudian, Aris menerima surat putusan dari pengadilan agama. Ia kini resmi menyandang status duda. Namun bagi Aris, surat itu bukan sekedar akta perceraian, melainkan sertifikat kebebasan dari penjara mistis yang hampir menghancurkan hidupnya. Ia keluar dari kantor pengadilan dengan langkah kaki yang ringan. Di parkiran, Bagus sudah menunggunya di dalam mobil bersama ayahnya. "Aris, sudah?" tanya Bagus sambil melambaikan tangan dari kaca jendela. Aris tersenyum lebar, senyum yang benar-benar sampai ke mata. "Sudah Mas Bagus, semuanya sudah selesai. Sekarang kita pulang ya, kita makan sate kesukaan Mas Bagus." Aris memacu mobilnya membelah jalanan Purwokerto. 1 tahun telah berlalu sejak ketukan palu hakim di pengadilan agama meresmikan kebebasan Aris. Purwokerto, dengan udaranya yang lebih sejuk dan ritme hidupnya yang bersahaja, kini benar-benar menjadi tempat ia berpijak. Aris memutuskan untuk tidak kembali ke Solo. Ia meninggalkan pekerjaannya di perusahaan swasta itu dan memilih membangun sesuatu dari nol di tanah kelahirannya. Sebuah bengkel sepeda kecil di garasi samping rumahnya kini telah berubah menjadi bengkel yang cukup dikenal di lingkungannya. Aris sedang asyik membersihkan sisa pelumas di tangannya ketika Bagus menghampiri dengan membawa 2 gelas teh hangat. Senyum lebar menghiasi wajah kakaknya itu. Sejak kepergian Dian dan pengaruh mistis keluarganya, Bagus tampak jauh lebih ceria. Tidak ada lagi ketakutan yang tersirat di matanya saat ia berjalan di dalam rumah sendiri. "Aris, minum dulu, tehnya manis," kata Bagus sambil meletakkan gelas di atas meja kerja kayu yang penuh dengan peralatan mekanik. Aris senyum tulus dan menepuk bahu kakaknya. "Terima kasih Mas Bagus. Mas sudah makan siang?" "Sudah, sama ibu, makan ikan goreng," jawab Bagus dengan semangat. Aris menyeruput teh hangat itu sambil memandangi suasana di sekelilingnya. Ia merasa hidupnya kini jauh lebih berkualitas. Jika dulu ia selalu merasa tertekan oleh aturan arah jalan, larangan memakai logam tertentu, atau bayang-bayang nenek bungkuk, kini semua itu telah sirna. Logika dan kedamaian telah kembali menjadi penguasa dalam hari-harinya. Ia tidak lagi harus berurusan dengan makhluk yang menuntut pengabdian buta. Suatu sore, Aris kedatangan tamu lama, Doni. Temannya yang dulu mengirim pesan saat resepsi pernikahan datang berkunjung. Mereka duduk di teras sambil menikmati gorengan dan angin sore Purwokerto. Doni yang memang sering bepergian ke Solo membawa sebuah kabar yang sempat membuat Aris tertegun sejenak. "Riz, kemarin aku tidak sengaja bertemu salah satu rekan kerja lama Dian di Solo. Katanya Dian sudah menikah lagi sekitar 7 bulan yang lalu," cerita Doni sambil menatap Aris, seolah ingin melihat reaksinya. Aris hanya mengangguk pelan tanpa perubahan ekspresi yang berarti. "Oh ya, syukurlah kalau dia sudah memulai hidup baru. Dia sekarang tinggal permanen di desanya di Pati. Suaminya juga orang sana, sepertinya memang pilihan keluarga. Kabarnya dia juga sudah memiliki 2 orang anak dari pernikahan sebelumnya dan yang sekarang. Tapi ya itu Riz, lingkungannya masih sangat tertutup dan kental dengan urusan eyang itu." Aris menarik nafas panjang, lalu mengembuskannya perlahan. Kabar itu tidak lagi menyulut api kemarahan atau rasa cemburu di hatinya. Yang ia rasakan hanyalah rasa syukur yang luar biasa karena ia telah berhasil keluar dari lingkaran itu tepat pada waktunya. Ia tidak bisa membayangkan bagaimana nasib anak-anaknya kelak jika ia tetap bertahan dan membiarkan keturunannya tumbuh dalam tekanan mistis yang tidak masuk akal tersebut. "Aku tidak menyimpan dendam, Don. Justru aku berterima kasih pada kejadian itu. Aku jadi tahu siapa yang benar-benar berharga dalam hidupku," ujar Aris mantap. Pelajaran paling berharga yang Aris petik adalah bahwa ujian Tuhan seringkali tidak datang dalam bentuk kekurangan harta, melainkan melalui orang yang sangat kita cintai, namun membawa pengaruh buruk bagi iman dan kemanusiaan. Cinta yang beracun bisa membuat seseorang menjadi buta terhadap kehormatan orang tuanya sendiri. Aris merasa telah diselamatkan dari jurang kegelapan yang hampir menelan nuraninya.
Bagi Aris, Bagus kini bukan sekedar kakak dengan keterbatasan mental. Bagus adalah kompas moralnya. Melalui kakaknya, Aris belajar tentang arti kesabaran yang sesungguhnya dan mencintai tanpa syarat. Bagus tidak pernah meminta harta, tidak pernah menuntut jabatan, dan tidak pernah memaksakan tradisi yang menyiksa. Ketulusan Bagus adalah bentuk kemurnian yang jarang ditemukan di dunia yang penuh kepalsuan. Kini Aris tidak pernah ragu membawa Bagus ikut serta dalam kegiatannya. Saat ada pertemuan komunitas sepeda di alun-alun Purwokerto, Bagus selalu ada di sampingnya. Aris mengenalkan Bagus kepada teman-temannya dengan penuh rasa bangga. "Kenalkan, ini Mas Bagus, kakak saya yang paling hebat," kata Aris setiap kali ada orang baru yang bertanya. Teman-teman Aris di Purwokerto menerima Bagus dengan hangat. Mereka sering bercanda dan ngobrol ringan dengan Bagus tanpa ada pandangan jijik atau merendahkan. Aris menyadari bahwa martabat seseorang tidak ditentukan oleh kesempurnaan fisik atau keagungan silsilah keluarga, melainkan oleh kebersihan hati dan kemuliaan akhlak. Mereka yang mengaku terhormat namun menginjak-injak orang lemah sesungguhnya adalah makhluk yang paling rendah. Kehidupan baru Aris di Purwokerto terus berkembang. Bengkel sepedanya tidak hanya menjadi tempat mencari nafkah, tetapi juga tempat ia berbagi cerita dengan para pelanggan setianya. Kisah tentang perjalanan hidupnya, tentang radio lelembut yang pernah ia dengar sebagai simbol kegelapan, kini hanya menjadi bagian dari masa lalu yang memperkaya kedewasaannya. Matahari mulai condong ke barat, membiaskan cahaya jingga yang indah di langit Purwokerto. Aris duduk di teras rumahnya bersama ayah dan ibunya. Bagus sedang asyik bermain kucing di halaman. Tawanya renyah memenuhi udara sore. "Riz, ibu senang melihatmu seperti sekarang. Kamu tampak lebih tenang," ujar ibunya sambil mengusap lengan Aris. "Semua karena doa ibu dan bapak, juga karena Mas Bagus yang selalu ada," jawab Aris sambil bersenyum. Perjalanan ini menjadi pengingat bagi siapapun bahwa tradisi dan penghormatan kepada leluhur adalah hal yang baik, selama tidak melampaui batas kemanusiaan dan akal sehat. Agama dan budaya seharusnya memuliakan manusia, bukan menghamba pada ketakutan mistis yang menghancurkan persaudaraan. Jangan pernah menukar harga diri keluarga demi cinta yang memaksamu menjadi orang lain. Aris menutup hari itu dengan rasa syukur yang mendalam. Di bawah cahaya matahari yang perlahan tenggelam, ia melihat Bagus melambaikan tangan padanya dengan penuh keceriaan. Di balik titah sang leluhur yang gelap dan menekan, Aris akhirnya menemukan cahaya sejati. Cahaya itu bukan berasal dari kekuatan gaib, melainkan dari ketulusan kasih sayang dan keberanian untuk berdiri membela mereka yang paling lemah. Di Purwokerto, Aris tidak hanya menemukan rumah, ia menemukan kembali kemanusiaannya yang utuh. Semuanya telah berakhir dengan damai, meninggalkan kenangan pahit yang kini telah berubah menjadi berkah di balik ketulusan.